Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di Rabu pagi 27 Al-Muharram 1447 Hijriah bertepatan dengan 23 Juli 2025 kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kaji kitab Sirah An-Nabawiyah, Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Fadilat Al-Ustad Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal taqabbala, Allahumma. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah baca Sirah Nabawiyah jilid yang ke, dan masih kita di dalam bab lika-liku dakwah Nabi Muhammad SAW dan wasilah ahlul batil dalam memerangi Islam. Yaitu yang pertama, memberikan tekanan psikis untuk menjauhkan kaum muslimin dari. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada halaman yang 6. Baca Mas. Jangan kita pikir. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita berpikir bahwa celaan demi celaan tersebut tidaklah Islam. Semua sangat menyakiti dan perasaan jauh. Hanya saja beliau tetap menjalani dakwah penuh kesabaran dan ketegaran. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Sallallahu alaihi wasallam, "Hal ata 'alaika yaumun kana ashadda min yaumin Uhud?" Pernahkah engkau mengalami hari berat dari perang Uhud? Beliau berkata begini karena perang Uhud beliau mendapatkan hal yang sangat berat. Gigi tanggal, dan kepala beliau masuk ke dalam wajnah, ke dalam tulang, dan seterusnya. Ya, ditanya oleh Aisyah, pernah
pernahkah engkau mengalami hari yang lebih berat dari perang? Kita tahu bahwasanya perang Uhud yang ketika itu beliau lumayan parah. Wajah beliau berlumur darah, ada besi yang menancap pipinya, serta gigi beliau pecah. Tak hanya sampai di situ, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu kemudian dikejutkan dengan kabar wafatnya orang sahabatnya, dan kesedihan itu semakin bertambah ketika dia mengetahui bahwa di antara yang terbunuh saat itu pamannya tercinta Hamzah bin Thalib. Namun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, aku telah mengalami berbagai gangguan dari kaummu, dan peristiwa paling berat yang pernah lalui adalah kejadian pada hari Qabah. Aku mendakwahi Ibnu Abdu Yalil Abdu Qalal tidak menerima dakwahku. Aku pun pergi dalam keadaan sangat bersih. Bahkan kesedihan tersebut tampak di wajahku. Aku terus berjalan hingga tanpa kusadari sampai di koran As-Salib. Aku pun mengangkat kepalaku. Asa qarn Koran ali. Salib pun mengangkat tiba-tiba terlihat wan yang mengaku terus matinya, dan muncullah Jibril pun berseru, punya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan dan penolakan kaummu kepadamu. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu, dan ia siap menerima perintah darimu tentang apa yang akan engkau perbuat terhadap. Malaikat penunggu berseru kepadaku. Ia pun mengucapkan salam kepadaku, lantas berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah Sallallahu apa yang engkau kehendaki kepadaku. Jika engkau mau, maka aku akan menetapkan 2 gunung di atas mereka. Maka aku pun berkata, jangan, sungguh aku masih berharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepadanya mata, berbuat kesyirikan kepadanya sama sekali. Dikisahkan pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi 3 orang bersaudara yang merupakan para pembesar Taif untuk mendakwahi mereka. Namun bukannya menyambut, mereka malah menolak dan bahkan menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Wasallam. habis-habisan. Orang yang pertama mengatakan, aku akan merobek kiswah Ka'bah jika memang benar Allah telah. Yang kedua mengatakan, memangnya tidak ada orang lain yang bisa Allah utus selain engkau. Dan yang ketiga mengatakan, demi Allah, bagaimanapun aku tidak akan bicara denganmu selamanya. Kalau engkau memang benar seorang utus Allah sebagaimana engkau aku. Sungguh berbahaya jika aku berdebat dengan, dan jika engkau berdusta atas nama Allah, maka sungguh bicara dengan. Bagaimanapun juga, luka akibat ketajaman lisan akan jauh lebih menyakitkan bandingkan luka akibat hujaman pedang, dan itulah yang diakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luka fisik yang beliau alami di perang Uhud tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan luka yang beliau alami akibat ketajaman lisan para kaum kafir yang dakwahi. Benar perkataan seorang penyair, artinya luka sayatan pedang masih bisa diharapkan kesembuhannya, namun tiada kesembuhan bagi luka sayatan lisan. Luka sayatan pedang masih bisa dijahit kembali. Dan demikian dengan luka sayatan lisan. Luka sayatan pedang akan sembuh jika engkau mengobati. Namun, luka sayatan lisan adalah luka yang abadi. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan bahwa salah satu wasilah sarana ahlul batil ganggu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ganggu mental. Mental dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum. Salah satunya adalah dicaci, dicela, dihina. Rasul sallallahu alaihi wasallam dilakukan pencacian, penghinaan, pencelaan oleh orang-orang kafir. Di antara hinaan adalah ketika beliau berdakwah ke Taif.
Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Apakah ada paling berat daripada engkau mendapati apa yang engkau dapati pada perang Uhud?" Di peperangan Uhud yang sangat menyakitkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal paman beliau dan saudara sepususuan beliau. Beliau ini di Nabi Muhammad bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini punya anak kira-kira 10. Pertama Abdullah, bapak Nabi Muhammad, dan Abu Talib yang namanya adalah Abdu Manaf. Abdu Manaf bin Abdul Muttalib. Kemudian setelah itu Hamzah. Nah, ini yang disebut yang sangat menyakitkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia terbunuh dan dibunuh oleh Wahsy. Dan disebutkan gelar beliau adalah Asadullah wa Asadu Rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau ini sebagaimana sudah saya katakan saudara sepesusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau masuk Islam tahun ke-6 dari kenabian. Tahun ke-6 dari kenabian. Dan mati syahid rahimahullah radhiyallahu anhu di peperangan Uhud. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nangis. Sabda ra'aitu Hamzah wa ma muthila bihi fama waqaftu mawqifan kana aghyadha ilayya minhu. Aku melihat Hamzah apa yang dilakukan pada diri Hamzah dari mutilasi. Aku tidak pernah melihat wah pemandangan yang lebih membuat aku marah dibandingkan dengan dimutilasinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian anak dari Abdul Muttalib yang lain adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang nanti keluar Abdullah bin Abbas. Kemudian Az-Zubair bin Abdul Muttalib, Al-Harith bin Abdul Muttalib, kemudian Safiyah bin Abdul Muttalib, kemudian Atikah. Ini ada hadis, ya Safiyah, ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Safiyah, bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Atikah, kemudian Arwa bin Abdul Muttalib, dan kemudian Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Siapa Abdul Uzza? Disebutkan kunyahnya di dalam Al-Quran. Abu Lahab. Abu Lahab itu namanya aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Anak-anak dari Abdul Muttalib. Salah satunya yang kita baca tadi bahwa Nabi Muhammad SAW di peperangan Uhud kehilangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada yang lebih parah daripada perang Uhud tersebut. Ada yang lebih parah daripada perang Uhud. Itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif. Dia menemui 3 pemuka Taif, yaitu Abdu Yalil bin Amr bin Umair, kemudian Mas'ud bin Amr bin Umair, kemudian Habib bin Amr bin Umair. Mereka ini adalah 3 bersaudara dan 3 pemuka Taif. Dan mereka menghina Rasul. Kalau benar engkau Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku akan robek kiswah Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa dari dahulu Ka'bah diberi kiswah. Tapi dulu tiap kali dikasih kiswah, maka kiswah sebelumnya tidak dicopot. Kiswah terus ditambal, tidak dicopot sampai tebal. Pun sekarang kiswahnya sudah ditelah sendiri oleh kerajaan dengan begitu baik. Kemudian yang kedua, meragukan kalau bahasa kita orang yang diutus oleh Allah. Ini kan menghina Rasulullah.
Dan yang ketiga adalah menolak untuk berbicara dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan, beliau di sini berkata, wa ana mahmumun ala wajhi. Artinya, aku pun pergi dalam keadaan sangat bersedih. Ana mahmumun ala. Bahkan dalam beberapa riwayat, beliau tidak mengetahui harus kemana setelah dihina. Beliau tidak mengetahui harus kemana setelah dihina tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa ucapan lisan itu sangat berat. Di dalam agama Islam, menjaga lisan ini adalah harus kita jaga. Sama kita para penuntut di tempat menuntut ilmu, maka jagalah lisan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada ucapan yang terucap kecuali raqib, dirik. Dan juga Rasul sallallahu alaihi Allah berfirman juga dalam surat Nur ayat 5. Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda. Kalian mengucapkan dengan lisan kalian yang kalian tidak mengetahui ilmu atasnya, dan kalian menganggap ucapan tersebut ringan, padahal di sisi Allah. Ini menunjukkan bahwa eh, ketika orang-orang munafik tuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan keji yaitu berzina, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang munafik dan tuduhan tersebut. Semuanya akibat lisan, akibat. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam beritahukan dengan keras kepada Muadz bin Jabal, "Takilat kau ibumu akan kehilangan engkau, wahai. Ya, kau akan ditinggalkan mati oleh ibumu." Ini adalah salah satu ucapan untuk menunjukkan bahwa perkataan ini, peringatan tersebut besar. Hal yukabbun nasu fin ala wujudihim illa saidu atau hal yukun nasa nari ala wujud saidu. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat manusia wajahnya ke dalam neraka kecuali akibat lisan. Ini menunjukkan bahwa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah lisan. Kita jaga agar jangan sampai sakit hati akibat ucapan lebih berat dibandingkan sakit pukulan atau terkena pedang. Maka hati-hati agar kita jangan sampai ucapkan dengan perkataan-perkataan yang sulit untuk dilupakan. Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan, kalau lukanya akibat ucapan itu biasanya masuk ke dalam qalb. Sedangkan kalau luka akibat sayatan, pedang itu biasanya hanya pada leher. Kemudian kalau ucapan akibat lisan, biasanya bekasnya lama dan susah untuk dilupakan, bahkan tidak dilupakan. Sedangkan kalau luka akibat sayatan pedang, maka biasanya sebentar saja. Sebentar saja. Lukanya hilang. Kalau seandainya luka akibat lisan, biasanya memberikan pengaruh kepada jiwa, mental. Kan kalau seandainya
luka akibat sayatan pedang hanya kepada ini beberapa perbedaan antara luka akibat lisan dan luka sayatan pedang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman." Riwayat Bukhari. Siapa saja yang selalu yadman dalam kata present kan kepada syarat yang selalu dikerjakan. Kalau ingin dapat jawaban dari syaratnya, maka kerjakan syarat ini. Siapa yang selalu menjaga suku antara dua lahi. Lahi itu ini. Dua lahinya. Tulang yang ada di sini. Dan dua kakinya itu kemaluan. Maka aku jamin, pasti. Adman dijawab syarat. Dalam bentuk kata present yang menunjukkan kepada sebuah taukid. Kepastian. Jamin untuk mulai demikian, mari kita sama agar tidak menyakiti lain. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis membawakan kisah Abu Jahal yang juga dengan lisannya menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Abu Jahal? Kalau kita perhatikan Abu Jahal namanya adalah Amr bin Hisham bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Makhzum bin Yaqdah bin Murrah. Dan Murrah adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang 2, 3, 4, 5, 6. Kakek Nabi yang ke-6. Muhammad bin Abdul Muttalib, Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin. Jadi nasab dari Abu Jahal, Abu Lahab tadi. Abu Jahal adalah Abu Jahal. Abu Jahal nasabnya bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kakek beliau yang ke-6. Berarti orang Quraisy orang ini. Orang Quraisy. Adalah kakek Nabi yang ke. Karena keluarga itu kan kalau makin ke atas makin membesar. Dan terkenal dengan kunyahnya, atau lebih tepatnya gelarnya Abu Jahal. Abu Jahal. Dan awalnya dia berkunyah dengan Abul Hakam. Abul Hakam yang sering dijadikan hakim orang-orang. Tapi ketika musuhi Nabi Muhammad SAW dan sangat memusuhi Rasul SAW, akhirnya dirubah gelarnya atau dengan Abu Jahal. Karena ini berbanding terbalik dengan Abul Hakam yang penuh dengan hikmah. Kenapa dia tidak menerima Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah? Akhirnya dia digelari dengan Abu Jahal. Dan nasabnya dari Quraisy, beliau ini berarti dari Bani Makhzum. Bani Makhzum adalah salah satu keturunan dari Quraisy dan terkenal dengan kepemimpinan di Quraisy. Sudah saya sebutkan bahwa nasabnya berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kakek Nabi yang ke-6, Murrah bin Ka'ab. Dan Abu Jahal ini orang yang paling memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan disebut Fir'aun hadib. Fir'aunnya umat ini. Dan beliau dibunuh pada perang Badar oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Abdullah bin Mas'ud. Beliau menjaharkan bacaan Al-Quran
dan ditempeleng Jahal sampai kupingnya robek. Dan ketika perang Badar, penggal leher Jahal oleh Abdullah bin Mas'ud dan diberikan kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud, al-udhun bil udhun, telinga dengan telinga, warra'su ziyada, sedangkan kepala bonus. Abdullah bin Mas'ud waktu itu. Nah, Abu Jahal menghina tentang pohon zakum, tentang pohon zakum. Dia mengatakan bahwa zakum itu hanyalah ajwa, kurma ajwa yang dimakan oleh zubt, dimakan dengan zubt, yaitu dengan mentega. Demi Allah, seandainya saya bisa mendapatkannya, nih saya akan memakannya sepuas-puas. Ini kan menghina yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah berfirman tentang zakum di dalam surat Ad-Dukhan ayat 340. Inna syajarat az-zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kaghadiyil. Sungguhnya pohon zakum makan bagi para aku dosa. Ia layaknya minyak panas yang mendidih dalam tubuh sebagaimana mendidihnya api. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tentang pohon zakum, apabila satu tetes dari pohon zakum terkena bumi, maka akan merusak kehidupan di atas muka bumi. Bagaimana kalau seandainya jadikan sebagai makan? Nah, ini Abu Jahal. Kemudian juga di antara sosok yang sangat tajam lisannya kepada Abu Jahal adalah istri dari Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab atau istrinya dulu ya. Istrinya adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil kunyahnya. Istri Abu Lahab. Namanya Arwa binti Harb bin Umayyah. Arwa. Dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu pada Abdul Manaf. Pada kakek Nabi yang ketiga, Abdul Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kakek Nabi yang Arwa binti Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Saya sering menyebutkan Abdul Manaf ini dan memang dia adalah hal yang harus disebutkan agar kita ingat selalu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapaknya Abdullah. Kemudian kakeknya yang pertama Abdul Muttalib. Yang kedua Hashim. Yang ketiga Abdul. Abdul Manaf ini mempunyai anak 4. Hashim, yang kemudian Abdul Syams, dan Al-Muttalib. Nah, Ummu Jamil berasal dari ini. Arwa binti Harb bin Umayyah bin Abdi. Dilarinya ke situ. Ya, Abdul Manaf mempunyai anak banyak. Hashim kakek Nabi yang kedua, dan Abdul Syams, Naufal, dan Naufal dan Hah? Naufal dan Al-Muttalib. Al-Muttalib. Al-Muttalib ini yang nanti membawa Nabi Muhammad SAW dari Madinah ke kota Makkah. Setelah meninggalnya Abdullah, bapak Nabi Muhammad SAW di Gaza, dan Nabi Muhammad SAW dilahirkan apa namanya
kakek Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Madinah, yaitu Taibah, yaitu Abdul Muttalib, dan dibawa oleh itu adalah Ummu Jamil. Dan Ummu Jamil adalah mempunyai kedudukan yang tinggi, tapi dia sangat buruk terhadap Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi, dan beliau adalah istri Abu Lahab. Abu Lahab ini siapanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kakek namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anaknya berapa tadi? Ada 10. Salah satunya adalah Abu, yang nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Yang menarik adalah suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebagai pengetahuan, Abu Lahab dengan Ummu Jamil, kenapa Lahab? Dia ganteng, wajahnya bersinar, wajahnya itu ganteng. Kemudian Ummu Jamil juga seorang tapi itu tidak menjadikan dirinya akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu. Suatu ketika Rasul SAW sakit selama 2 atau 3 hari. Kemudian Ummu Jamil mencela Rasul, kau sepertinya ditinggalkan oleh setan. Jibril alaihissalam disebut sebagai, hanya turunlah saat wadduha wal laili idza ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepada. Itu sebab turunnya ayat, karena Ummu Jamil menghina Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik juga dengan Ummu Jamil. Faedah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubah ayat 34-35, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunha fi sabilillah." Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ancamkan kepada mereka siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari itu panaskan api neraka jahanam. Lempengan emas tersebut dipanaskan pada api neraka. Yauma fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum. Nah, kemudian lempengan itu ditempelkan pada jibah itu di dahi. Wa zuhuruhum wa junubuhum. Kemudian punggung dan junub. Dan ini bagian-bagian yang sangat sakit. Ya, ditempelkan sesuatu. Ada percaya ini Pak? Sakit, lebih sakit daripada di tempat-tempat lain. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah, rasakan, inilah yang kalian simpan untuk diri kalian. Faedah menarik dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah, untuk cek dalam. Beliau mengatakan, man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah udziba. Barang siapa yang mencintai sesuatu lalu dia dahulukan kecintaan terhadap sesuatu tersebut dibandingkan kecintaan terhadap Allah, dia akan dengan yang orang mencintai emas dan perak lalu dia tidak taat kepada Allah dengan emas dan peraknya, maka emas dan peraknya akan menyiksanya di hari kiamat. Nah, dia beliau menyebutkan seperti kisahnya Abu Lahab yang lebih mencintai istrinya bandingkan beriman kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yang
menyiksanya di hari kiamat siapa? Istri. Hanya ada turun ayat wa mura'atuhu amma istrinya, dan begitu pula istrinya si pembawa kayu. Maksudnya kayu bakar ini apa? Abu Lahab akan dibakar di dalam neraka, api neraka. Dan ditambah lagi pembakarannya oleh istri, yaitu Ummu Jamil. Kenapa? Karena dia lebih mencintai istrinya dibandingkan beriman kepada Allah. Dan ini kaedah di dalam kehidupan. Siapa yang mencintai sesuatu, dia lebih dahulukan kecintaan terhadap sesuatu tersebut dibandingkan cinta kepada Allah, dia akan disiksa dengan sesuatu. Nah, ketika mendengar ayat yang berkaitan dengan dirinya, Ummu Jamil kemudian berkata, "Muzammamun abaina, alaina wa amru asaina." Dialah si muzammam yang tercela, yang kami abaikan, maksudnya kami acuhkan, tidak diperhatikan. Dialah yang agamanya kami tinggalkan, dialah yang perintahnya kami tentang. Hinaan Ummu Jamil kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat di awal ucapan, dialah si muzammam yang tercela. Hanya Rasul SAW. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah memalingkan celaan dan sumpah serapah Ummu Jamil kepadaku? Mereka sibuk mencela dan melaknat si muzammam, orang yang tercela. Padahal aku bukan orang yang, aku adalah Muhammad, orang yang terpuji. Ini hikmah Allah SWT. Lisannya Ummu Jamil pernah mencela Rasul SAW. Dan subhanallah, tidak pernah Rasul SAW dicela dari akhlaknya dan fisik. Akhlaknya dan fisiknya Rasul SAW itu adalah orang yang sempurna sebagai manusia. Kemudian tokoh yang lain juga anaknya Abu Lahab, Utbah bin Abi. Subhanallah, ini terbalik dengan Abu Bakar ya. Abu Bakar As-Siddiq, beliau membela Rasulullah SAW, istrinya membela Rasulullah SAW, anaknya membela Rasulullah SAW, budaknya membela Rasulullah SAW, hartanya dibela Rasulullah. Terbalik dengan Abu Lahab, dirinya mencela Rasulullah, istrinya mencela Rasulullah, anaknya mencela Rasulullah. Dan Rasulullah SAW berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kil. Ya Allah, binasakan ia oleh seekor binatang buas dari binatang-binatang buas milikmu. Dan benar, akhirnya Utbah bin Abi Lahab ini diterkam oleh binatang. Dan mereka subhanallah, kalau antum baca sejarahnya lebih dalam, mereka ini ketika itu Utbah keluar dan ditemani beberapa orang. Semuanya jaga-jaga. Karena mereka takut memang. Doa Rasulullah SAW itu mereka takut. Sudah jaga Utbah agar tidak terkena apa-apa. Ini menunjukkan kabulnya dakwah doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara metode yang digunakan oleh orang kafir Quraisy juga adalah minta sesuatu yang sangat berat. Di antaranya turunkan hujan batu atas kami. Turunkan hujan batu atas kami. Bagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Anfal ayat 30. Itu yang bisa disampaikan. Itulah Rasulullah SAW saat berdakwah, yaitu orang-orang musyrik Quraisy terutama Nabi Muhammad SAW, agar kejiwaan Rasulullah SAW, mental Rasulullah SAW sempit, begitu juga para sahabat. Ada yang ditanyakan? Jazakumullahu khairan ala.
Selain pelajaran juga labudda minas su'al, harus ada kan Mas Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Eh, pada zaman sekarang yang perang Palestina ke negara-negara lain seperti itu. Di sela-sela itu muncul satu sosok Ahmad Qasim, Ustaz. Bagaimana pandangan Pian Ustaz? Terhadap beliau gitu. Jazakallah khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pandangan seorang muslim selalu dikembalikan kepada dalil. Karena saya dapat faedah kemarin, faedah fiqh. Istidlal wal dalil lazim li laisa faqat. Dalil itu karena manusia muslim bertingkat-tingkat, ada paham, paham, ada yang sampai mujtahid. Semua dari tatanan orang muslim. Imamnya adalah dalilnya. Jadi boleh taklid dan tidak boleh taklid setiap dalam, dan wajib dalil dan tidak boleh meninggalkan dalil dalam bagi setiap muslim. Jawabannya balik kepada dalil. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang nama dari imam. Wati'u ismuhu isma'an. Yuwati'u ismi wa ismu abihi isma'an. Namanya sama dengan dan nama bapaknya Muhammad. Dan berarti beliau dari Ahlul Bait. Kalau seandainya sejelas itu hari siang kemudian kita tipu dengan mimpi, kita berarti kita. Dan yang kedua adalah kita harus belajar masadir tasyri', sumber sumber pensyariatan adalah Al-Qur'an dan hadis. Kita ijma' yang tidak menyelisih. Qiyas maka dalam hal ini sumber pensyariatan bukan mimpi. Sedangkan orang yang antum sebutkan tersebut dan seorang muslim jika menghadapi dia sudah diberikan pensyariatan oleh Allah SWT dan oleh Rasul itu badiru bil a'mal kaqita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'min wa yumsi yusbihu kafiran yabi'u di a'radhi minad. Bersegeralah beramal sebelum datang fitnah, hal-hal yang mengantarkan kepada kegoncangan. Dan fitnah dalam banyak makna. Fitnah dalam hadis maksudnya adalah ukuran ketidakjelasan, talbisul haq bil batil. Maka tugas kita adalah beribadah.
saat terjadi goncangan tidak jelas. Apalagi yang suka menonton berita-berita geopolitik global. Maka harus banyak kembali kepada tadi yang berkaitan dengan kitabul fiqh dan dengan keadaan-keadaan kegentingan di akhir zaman. Begitu juga Rasulullah SAW mengatakan al-ibadatu fil harji ka hijratin. Ibadah saat dalam keadaan genting, keadaan banyak yang nanti dia yang membunuh di hadapan Allah tidak tahu. Yang terbunuh dia minta bertanggung jawab. Ya Rabb sal hadza fi. Ya Rabb, atas apa dia? Yang membunuh tanya tidak tahu kenapa. Keadaan-keadaan genting. Solusinya cuma ibadah kepada berbanyak ibadah kepada. Banyak solusi-solusi lain di antaranya adalah duduk di majelis ilmu. Ilmu yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang tidak adalah bersatu dengan kesatuan kaum muslimin tidak menyempal. Dan yang keempat, kalau seandainya kita bingung mana yang hidup sendiri, baca di kitab yang membicarakan kegentingan akhir. Tapi kadang-kadang kita terlalu berat akhir. Karena berbicara tentang akhir zaman terlalu berat. Menentukan menentukan secara lewat penentuan bang ramal. Cukup kiranya. Kan? Subhanakallah. Baik.